pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali menghadap kehadirat Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kita mau menaikkan penyembahan kita sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah hanya Dia saja yang kita sembah, hanya Dia saja yang layak untuk kita puji dan kita muliakan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran
tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk mengubahkan hati kami, untuk membawa kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku.
memberkati kami sekaliannya. Tuhan, kami mau renungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan akan menolong kami supaya kami dapat mendatangkan perenungan yang tepat ya Tuhan, dan kami mendapatkan sikap yang tepat kepadamu juga dari perenungan kami. Tuntunlah kami dalam seluruh kebenaran karena Engkau adalah kebenaran itu. Saat yang teduh ini kami mohonkan berkat dari Tuhan dari awal sampai kepada akhirnya, supaya firman Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tolong hamba-Mu juga untuk sampaikan isi hati-Mu dengan jelas dan jernih kepada putra-putri kekasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan dengan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilahkan duduk kembali, saudara. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan bahwa pagi hari ini kita boleh memuji dan membesarkan nama-Nya. Dia ada di antara kita. Terima kasih Ibu yang memberikan kesempatan untuk saya dapat menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini sekaligus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan melihat salah satu teks dalam firman Tuhan yang akan kita baca dan kemudian kita akan mengambil makna daripadanya. Saya pernah berada di bawah pengajaran salah satu orang yang disebut sebagai pakar di dunia ini, namanya Pak Gordon V. Dia adalah pakar perjanjian baru dan beliau mengatakan bahwa pada waktu kita mempelajari kitab suci selalu kita harus dituntun bagaimana kita memahaminya dengan tepat. Jangan sampai kita sendiri memasukkan maksud kita di dalamnya. Tetapi kalau kita sudah mempelajari kitab Injil, maka sebenarnya di situ juga peristiwa-peristiwa dalam kitab Injil itu kadang-kadang menggambarkan dinamika iman kita dalam mengiring kepada Tuhan. Dan karena itu pada pagi hari ini coba kita akan melihat kita di dalam cerita Injil itu, bagaimana itu akan terjadi. Renungannya akan diberi judul Layangkan Pandang, Raihlah Harapan. Jadi kita memandang sehingga mendapatkan harapan yang berasal dari Tuhan. Sebenarnya agak beberapa judul bisa kita berikan dengan teks yang akan kita renungkan pagi hari ini. Ada orang yang barangkali bisa berpikir pepatah Indonesia yang mengatakan sekali berlayar 2-3 pulau terlampaui, bisa juga ya. Ada juga bahasa Inggris yang mengungkapkan killing two birds with one stone ya. Membunuh 2 burung dengan hanya 1 batu saja. 1 kali batu dilempar 2 burung dapat gitu. Nah, kenapa? Karena ada 2 mujizat dalam satu cerita ya. Dan cerita itu dijalin sedemikian oleh penulis kitab Injil sehingga kalau kita adalah orang penerima pertama dari cerita ini, maka sebenarnya kita seperti begini. Setelah kita mendapatkan paket tentang karya Tuhan Yesus yang ajaib-ajaib, seperti beli 1 dapat 1, beli 1 dapat 1, beli 1 dapat 1 itu. Tahu-tahu di sini ada beli 1 dapat 2 gitu. 2 mujizat, dan mujizat itu besar sekali untuk mengingatkan manusia bahwa tidak ada yang tidak dapat ditolong oleh Tuhan Yesus gitu. Tidak ada yang tidak dapat ditolong oleh Tuhan Yesus. Persoalan-persoalan manusia yang dari tingkat kecil, dari tingkat menengah sampai tingkat yang sangat besar, semuanya bisa ditolong oleh Tuhan Yesus. Kebetulan yang akan dijalin oleh penulis kitab Injil pagi ini yang kita baca itu levelnya kayaknya menengah dan paling atas gitu. Menengah dan paling atas dua-dua bisa dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Menarik kalau kita bisa membaca kitab Injil dengan cara memahami penulisnya itu menyajikan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Jadi seperti kadang-kadang dia sajikan yang biasa-biasa saja, peristiwa-peristiwa, persoalan-persoalan kecil dibereskan oleh Tuhan Yesus. Tapi ini tahu-tahu ada yang menengah dan yang ada yang paling atas, bereskan juga oleh Tuhan Yesus. Sehingga kalau pulang dari ibadah ini moga-moga kita akan disemangati oleh Tuhan, oleh firman-Nya ini. Itu sebenarnya cerita terdapat dalam Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal 5 dan kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-21. Injil Markus pasal yang kelima, kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita pagi hari ini ceritanya. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia.
Sedang ia berada di tepi danau, kita bayangkan dia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Ini imam dari satu langgar kira-kira gitu ya. Kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Agak menarik peristiwa ini sebenarnya, karena ini imam dari langgar. Yesus itu bukan pemimpin agama, tapi kok dia tersungkur dan memohon dengan sangat kepada Yesus, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati." Bahasa lainnya adalah sekarat. "Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan di dekatnya. Mari kita bayangkan itu. Lalu adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib atau dokter, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga, saya ulang, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga atau kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu Yesus berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat tak bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau masih bertanya juga, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, Yairus, dan berkata kepadanya, "Yairus, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus, untuk masuk menemui anak itu, karena mereka yang siap dengan iman. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kalian ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini sebenarnya ada cukup banyak informasi-informasi kecil di dalamnya
yang sebenarnya kalau kita renungkan itu cukup banyak yang menarik daripadanya. Tapi pagi hari ini coba kita akan lihat secara global saja hal-hal apa yang kira-kira Tuhan berbicara kepada kita melalui cerita ini. Nah, kita melihat tadi ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun dan bukannya tanpa usaha untuk mencari kesembuhan. Firman Tuhan justru menceritakan betapa dia berusaha habis-habisan untuk mencari kesembuhan sampai semua hartanya ludes. Kita tidak diberitahu orang ini hartanya berapa. Tapi pernyataan yang mengatakan sampai semua hartanya ludes itu menunjukkan bahwa dia bukan orang miskin kayaknya. Kalau orang miskin nggak perlu diomongkan gitu. Tapi ini berarti semua yang ada padanya sampai ludes, tapi keadaannya bukan membaik, malah memburuk. Saya kira tidak ada di antara kita yang mau pergi ke dokter, yang tiap kali pergi ke dokter keadaannya makin memburuk. Mesti kita pengen cari tahu dokter mana yang bisa membuat saya makin baik. Tapi faktanya dia pergi ke tabib, makin lama makin buruk, semuanya habis. Jadi tabibnya cuma mau uangnya saja, tapi nggak bisa menyembuhkan. Yang menarik, 12 tahun sakit pendarahan dan tidak. Saya kok belum pernah tahu atau dengar orang yang mengalami persoalan seperti ini. Pendarahan 12 tahun. Itu kan tenaganya habis sama sekali. Dia pasti lemesnya minta ampun. Dan barangkali yang dipikirnya, kalau sudah 12 tahun, kapan saya mati kan gitu kan. Walaupun masih bisa bergerak, tapi bersyukur karena kabar-kabar dari berita-berita itu berseliweran. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang sudah sembuhkan ini, sudah sembuhkan ini, sembuhkan ini. Belum pernah menyembuhkan orang yang sakit sudah 12 tahun. Tapi kalau dia sudah sembuhkan yang begitu-begitu, mungkin dia bisa sembuhkan saya. Lalu dia coba pergi ke sana. Boleh dibilang sekarang kalau dia mau minta kepada Yesus, lalu Yesus bisa menyembuhkan itu. Kan berarti dia harus siapkan uang yang lebih banyak. Karena yang kemarin-kemarin tidak bisa menyembuhkan, bahkan menjadikan lebih buruk gitu. Logikanya kira-kira begitu. Jadi sebenarnya dalam dirinya pasti kemudian ada pergumulan luar biasa. Tapi dia coba saja, dia coba saja, dia coba saja. Nah, barangkali kita bisa menggambarkan tadi yang saya katakan dinamika iman orang percaya, orang yang hidup di dunia itu seperti perempuan ini. Kita barangkali juga pernah mengalami atau nanti akan mengalami persoalan-persoalan seperti ini. Sampai semuanya sudah ludes, semuanya sudah habis, semua resources, semua sumber-sumber sudah. Seperti mau apa lagi saya tinggal menunggu kematian gitu. Tapi di dalam Yesus ternyata ada solusi gitu, yang bagus. 12 tahun. Dan saya kira waktu dia mulai dengar bahwa Yesus akan lewat di kampungnya atau di jalan dekatnya, dia dengan sisa-sisa tenaganya mendekatkan diri pada Yesus. Yang benar-benar sudah terlambat adalah anak Yairus. Artinya sudah mati. Makanya orang-orang di situ mengatakan, buat apa nyusah-nyusahkan guru saja? Sudah terlambat. Kalaupun Yesus bisa nolong, sudah terlanjur mati. Jadi kesan ini begitu kuat kita lihat di dalam cerita ini, sehingga saya mau nyatakan bahwa Markus menulis surat ini dengan cerita ini dengan maksud yang pertama, supaya kita ingat bahwa di dalam Yesus tidak ada kata terlambat. Mari next. Tidak ada kata terlambat. Amin. Tidak ada kata terlambat. Pada masa kecil saya suka main layang-layang. Main layang-layang. Ya, kadang-kadang kalau saya main layang-layang ada juga bersaing dengan teman-teman gitu. Sehingga akhirnya benangnya itu kita kasih penajam, ya, kaca dan sebagainya supaya nanti kalau gesrek, kita bisa putuskan layang-layang teman-teman sehingga dia kalah, tinggal layang-layang saya yang ada di sana. Kalau bisa begitu senangnya minta ampun. Tapi kadang-kadang saking senangnya main layang-layang, kadang-kadang juga lupa. Pada waktu menyiapkan talinya itu, pertama-tama kan mestinya waktu pertama diikatkan ke kaleng itu kita ikat baik-baik supaya pada waktu kita lagi asyik gitu,
ngulur-ngulur layang-layang itu jangan sampai tahu-tahu nanti lepas. Tapi ada kalanya udah dasar manusia lupa mengikatkan itu. Jadi pas lagi asik kok dibawa angin dengan luar biasa terus diulur. Terakhir tahu-tahu sudah terlepas. Waktu terlepas mau kita kejar sudah nggak bisa, anginnya lebih kencang lagi. Ada kesan sudah terlambat. Kadang-kadang dalam kehidupan kita menghadapi persoalan-persoalan dan sudah terlambat, udah nggak bisa. Tapi sebenarnya dalam Yesus masih selalu ada harapan, tidak terlambat. Ada orang-orang yang bercerita kepada saya bagaimana mereka ditolong oleh Tuhan pada saat-saat yang mereka sendiri sudah seperti nggak ada, gimana ya, bisa nggak ini, nggak bisa nggak ini. Tapi mereka kemudian tetap saja berseru pada Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Ada orang yang seperti ini, sakit sudah luar biasa, menghadapi kesulitan hidup dengan yang luar biasa. Saya pernah mempunyai perasaan ini ketika Tuhan mulai menyelamatkan anggota keluarga orang tua saya. Ya, sudah sering sekali mendengar cerita saya ini, ya, bahwa Tuhan menyelamatkan keluarga besar saya itu pertama-tama dengan keponakan saya yang masih kecil 8 tahun umurnya. Lalu kemudian Tuhan menyelamatkan adik-adiknya, adik sepupunya. Tuhan memproses penyelamatan mereka dalam 2 tahun. Gitu. Lalu kemudian barulah kami bersaudara mulai diselamatkan oleh Tuhan. Yang kami butuh waktu lama sekali. 3 tahun 1 diselamatkan, lalu 5 tahun baru 1 lagi selamat, 7 tahun baru 1 diselamatkan, sampai akhirnya prosesnya, tapi Tuhan tetap menyelamatkan sampai prosesnya selama 35 tahun. Jadi kalau dijumlahkan 37 tahun Tuhan bekerja terus menyelamatkan anggota keluarga saya sampai seluruhnya diselamatkan jadi anak Tuhan, dan kita jadi keluarga besar yang percaya pada Tuhan. Kemarin coba kami hitung keturunan ayah ibu yang masih hidup itu kira-kira berapa, 130-an kira-kira, yang sudah meninggal kira-kira 20-an. Jadi kalau kita jumlahkan berarti menjadi 150 sekian jiwa menjadi orang-orang yang diselamatkan dalam Tuhan. Itu karya Tuhan luar biasa, kasihnya Tuhan luar biasa bagi keluarga kami. Dan saya tidak pernah bosan cerita kebaikan Tuhan, karena surga dan neraka itu luar biasa pentingnya gitu. Nah, pada waktu kami mulai jadi anak Tuhan, ajaran dalam gereja kami itu sungguh-sungguh membuat kami terbeban untuk mereka yang belum diselamatkan. Ya. Cerita tentang Lazarus dan orang kaya yang tidak percaya kepada Tuhan itu diceritakan, dan kami semua dapat cerita itu gitu. Dan begitu kita dapat cerita itu, kok kami tuh punya makna begini. Kasihannya om saya, ya, tante saya, kakak saya, adik saya, bapak ibu saya yang belum percaya pada Tuhan. Nanti kalau saya sudah percaya pada Tuhan, kemudian akhirnya kita sama-sama meninggal dunia, kalau dalam cerita ini berarti nanti saya akan ada di surga, di pangkuan Abraham bahasa Alkitab. Lalu saya akan menyaksikan orang-orang kekasih saya itu teraniaya di neraka sana gitu. Dan gara-gara itu akhirnya kami ini digerakkan oleh Roh Kudus untuk berdoa gitu. Yang menarik, nanti pada waktu kami semuanya sudah jadi anak-anak Tuhan, lalu pas kita adakan kumpulan retreat bersama, pada cerita itu, lalu rupanya ceritanya menarik sekali. Pada waktu satu keponakan saya diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan memberi kepada dia beban oleh cerita-cerita Alkitab tadi untuk berdoa bagi sisanya itu. Dan itu dilakukan setiap malam. Lalu kemudian 2 dipertobatkan, 2 berdoa untuk sisanya setiap malam. Dan saudara bayangkan pada waktu orang yang terakhir dalam keluarga saya, kakak saya laki-laki nomor 3 yang diselamatkan oleh Tuhan itu selama 37 tahun itu proses berdoa itu. Dikalikan aja 37 kali 365. Berapa banyak yang pertama itu berdoa, yang kedua itu berdoa berapa banyak. Kalau dijumlahkan itu, waduh, itu bungkusan doanya banyak sekali. Banyak sekali. Tapi ada masanya di mana kita sudah berdoa lama sekali. Sudah lebih dari 10 tahun. Doa tiap malam. Kok belum dijawab gitu. Dan kemudian ketika itu menyangkut dengan ayah dan ibu saya, umurnya terus bertambah gitu. Saya pernah ada punya perasaan, Tuhan nanti terlambat nih. Takutnya beliau meninggal
belum dalam Tuhan. Dan saya tidak mau itu Tuhan. Saya tidak mau Tuhan. Saya masih ingat pada waktu saya kelas 3 SMA. Saya berdoa malam-malam untuk ayah ibu saya dengan 4 kakak saya yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Berdoa sampai saya berdoanya begini kan, Tuhan, kenapa Engkau nggak jawab doa kami ini? Kemarin saya lihat kakak saya dipertobatkan, lalu adik saya dipertobatkan setelah sekian tahun. Tapi kenapa yang 4 sisanya ini dengan 2 orang tua itu kok nggak diselamatkan gitu? Padahal firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan bisa datang kedua kali kapan saja gitu. Saking terbebannya, saya pada masa SMA menaikkan doa ini. Tuhan, beginilah, saya pokoknya tidak mau terlambat. Kalau seandainya Engkau datang jam 12 malam ini, saya nggak tahu bagaimana caranya. Kami sudah berusaha hidup yang bisa menjadi kesaksian. Jemaat di kampung kami menjadi kesaksian buat mereka. Sering berbicara juga kepada mereka. Dan mereka juga berdoa. Tapi kok Engkau gak jawab-jawab? Begini saja Tuhan. Nanti kalau Engkau datang jam 12 malam. Jam 12 kurang 5 menit. Saya minta Engkau pastikan ayah ibu saya dan keempat kakak saya diselamatkan oleh Tuhan. Karena saya rasa seperti ini hampir terlambat. Malah kemudian setelah itu ada masa di mana ibu saya nyeletuk. Waktu saya lagi ngobrol dengan beliau, lalu beliau nyeletuk, memang kok dari dulu saya lihat orang Kristen itu baik-baik gitu. Aduh, saya bersyukur. Syukur nih ibu saya ngomong begini. Tapi ayah saya dari tempat tidur dengar ibu saya ngomong begitu sambil nyetel radio BBC London. Beliau sukanya BBC London. Lalu beliau ngomong begini, alah, orang Kristen di sini baik karena jumlahnya sedikit, dia bilang gitu. Kalau jumlahnya banyak ya enggak. Ini dengar berita dari BBC London, di Filipina itu mayoritas orang Kristen, lagi perang di antara mereka. Pokoknya orang itu kalau banyak nggak baik, kalau sedikit baik. Mulut kami terkatup. Pendeta-pendeta di Blitar dan Malang Selatan suka datang ke rumah dan bersaksi. Mereka semua nggak ada yang mau datang lagi. Ayah saya seperti sudah sulit untuk dibawa pada Tuhan. Tetapi tahu-tahu pada waktu semua tidak sedang bersaksi, di luar pengetahuan kami, nanti baru kemudian saya tahu belakangan, ternyata Tuhan membuat ada seorang tokoh nasional, pemimpin, bertobat jadi anak Tuhan. Orang itu gelarnya doktor, pintar sekali, nulis buku dan kesaksian. Kok bukunya itu sampai di tangan pendeta saya di kampung. Karena pendeta saya suka baca, ayah saya suka baca, mereka suka tukar-menukar buku. Dan buku itu pun sampai di tangan ayah saya. Buku pertama, buku kedua, buku ketiga, buku keempat dibaca oleh ayah saya. Pada waktu sampai buku yang ke-7 seingat saya. Pas waktu itu saya sekolah Alkitab, saya kunjungi ayah saya dan ibu saya. Lalu dia katakan, ya memang saya lihat Yesus itu orang yang luar biasa baik ya gitu. Luar biasa. Saya pikir ada apa kok ngomong begitu. Tapi dia cuma ngomong begitu saja. Lalu nanti beberapa waktu kemudian lagi, rupanya beliau sudah membaca buku itu sampai buku yang ke-10. Lalu dia katakan, memang Yesus itu nabi gitu. Lalu kemudian dia baca buku itu terus. Lalu Yesus itu juru selamat dan Tuhan pada waktu dia selesai yang ke-17. Tapi saya nggak ngerti kenapa kok begitu. Karena dia rahasiakan. Nanti kemudian pada akhirnya rupanya diam-diam menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu dia doa saja di rumah sendiri, gak mau bergabung ke gereja karena dia sedikit agak terpandang punya banyak murid di daerah Blitar dan Tulungagung dan Kediri, sehingga kalau dia berpindah kepercayaan tiba-tiba tanpa ada satu kejadian yang sangat istimewa, kok rasanya seperti bagaimana gitu. Lalu akhirnya beliau sudah berdoa kepada Yesus dan sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya dalam kepercayaan yang cukup sinkretisme itu.
dia tinggalkan tapi hanya kepada Yesus saja. Sesudah mengikut dia kira-kira beberapa bulan gitu, lalu dia katakan, nggak enak ya saya gini nih. Saya sebenarnya percaya Yesus, jadi pengikut Yesus, tapi masih rahasia karena saya takut. Yesus, lebih baik engkau berikan saja kepada saya sesuatu supaya ada alasan buat saya untuk menyatakan, nah sekarang saya mau ke gereja karena alasan ini. Lalu dia pikir-pikir apa yang dia mohon. Dan menariknya karena beliau sudah membaca kitab suci dari buku yang dikirim oleh tokoh yang bertobat tadi, bahwa Yesus bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Akhirnya beliau katakan, Yesus, kalau nggak ada jalan, apa lebih baik Yesus karuniai saja saya penyakit, supaya dengan penyakit itu saya bisa pakai alasan untuk didoakan oleh pendeta. Benar saudara, Tuhan murah hati. Tuhan memberikan kepada dia, atau Tuhan mengizinkan ayah saya langsung mendapatkan 3 penyakit. Tahu-tahu tidak bisa kencing, ternyata ada batu. Nggak bisa kencing, ada batu. Lalu kemudian dari telinganya keluar lendir yang berbau busuk sekali. Lalu tahu-tahu tangan dan kakinya separuh nggak bisa digerakkan, mati separuh. Kami semua bingung, sedih, tapi ayah senyum-senyum dan kemudian minta diantarkan oleh kakak saya laki-laki yang nomor 3, nanti coba antarkan saya ke kantor kelurahan. Lalu beliau diantar ke kantor kelurahan, dan waktu sampai di kantor kelurahan beliau bertemu dengan lurah. Lalu beliau bertanya, Lurah, apa ada sesuatu? Saya dapat cerita kemudian, apa ada sesuatu di negara kita ini yang melarang orang untuk berpindah kepercayaan? Lurah tahu bahwa ayah saya pembaca buku, dia bukan orang bodoh, mau jawab yang salah nggak mau. Jadi ya Bapak tahulah, nggak ada lah peraturan begitu Pak. Oh nggak ada gitu. Jadi nggak apa-apa dong orang pindah agama. Ya nggak apa-apa lah Pak gitu. Kenapa sih Pak? Kamu kan dengarkan ini, lurahnya masih muda. Saya kan sakit gitu. Seorang sekampung ini semua tahu saya sakit. Dan saya itu pengen sembuh. Oh iya Pak, itu kalau sakit batu gitu kan sebenarnya bisa dioperasi itu. Operasi nggak terlalu berat gitu Pak. Oh iya nggak apa-apa, saya ngerti itu gitu. Karena paman saya juga pada waktu itu kira-kira 1 bulan sebelumnya pas operasi batu. Terus kemudian ayah saya katakan nggak apa-apa itu. Cuma begini, saya itu dengar tuh orang percaya yang Kristen itu loh. Apakah pendetanya atau umat itu suka mereka berdoa untuk orang sakit kok bisa sembuh gitu. Saya mau coba mereka. Bisa nggak ya? Oh ya nggak apa-apa lah Pak. Usaha untuk cari kesembuhan gitu. Nggak apa-apa lagi. Tapi lurah, saya mau bertanya lagi. Kamu kenal kan? Saya ini orang baik atau nggak baik di kamu ini? Oh Bapak dikenal sebagai orang baik Pak. Ya oke, terima kasih. Kalau saya dikenal orang baik itu tahu berterima kasih kan? Oh iya pasti. Nah begini, nanti kalau saya sembuh, saya pengen mengucapkan terima kasih gitu. Boleh kan? Ya boleh lah Pak. Cuma kalau saya ngedenti 3 penyakit ini memang betul-betul bisa disembuhkan, ucapan terima kasih yang setimpal dengan itu, kayaknya saya mesti berpindah kepercayaan. Duh, kok Bapak ke situ tuh akhirnya gitu. Lalu dia kaget terus, ya gimana Pak? Tolonglah Pak, jangan sampai ini seperti nanti disiarkan bahwa saya yang mendorong bahwa enggak. Saya katakan enggak. Cuma saya mau pastikan lurah punya pandangan apa yang sama. Lalu beliau pulang dari situ, diantar kakak saya pergi ke pendeta, didoakan. Ayah saya orang yang rajin, biasanya kalau siang nggak pernah mau tidur. Tapi siang itu panas sekali di daerah sana. Lalu akhirnya beliau tidur tapi nggak mau di dalam, karena bagi dia siang tidur dalam itu orang malas gitu. Dia tidur di luar rumah ada tempat itu, lalu dia tidur. Tapi saking panasnya dia nggak tahan, lalu dia masuk ke kamarnya. Dia tertidur di kamar, tapi di tengah-tengah tidur kira jam 1:30, tahu-tahu terbangun dan mohon maaf ini kepengen pipis loh, nggak tertahan karena ayah saya mengalami kecelakaan tahun 64 sehingga akhirnya pincang, nggak bisa lari ke
kamar mandi yang cukup jauh. Akhirnya dia panggil ibu saya, dan kebetulan waktu itu yang ada di rumah cuma ibu dan ayah saja. Lalu kemudian dipanggil, Bu, karena dia jaga toko di depan, nggak dengar ibu saya. Lalu nggak tahan ayah saya, sudah di kasur itu dia duduk di tepi, lalu langsung dibuka, langsung kencing di situ. Rupanya jebol, kencing habis banyak sekali. Lalu kemudian akhirnya belambang. Nanti beberapa waktu kemudian ibu saya kunjungi, waktu dikunjungi, loh apa ini kok banyak air? Loh tadi tak panggil-panggil kamu nggak datang. Saya kepengin pipis, nggak tahan. Ya sudah, ini pipis saya. Oh, kalau gitu ya sudah tak keringkan. Jangan. Kebetulan panas dan angin mulai bertiup. Jadi tunggu aja, biar aja nanti kering sendiri. Gitu. Dan ternyata kemudian nggak berapa lama kering. Ternyata itu hamparan pasir. Jadi sudah pecah batu itu. Lalu kemudian tahu-tahu dilihat oleh ibu saya, loh, lah kok di telinga nggak lagi keluar lendir yang berbau busuk. Terus ayah saya memperlihatkan tangannya dan kakinya bisa disembuhkan. Berita itu terdengar ke seluruh kampung. Hari Minggunya ayah saya ikut ibadah di gereja dan tidak ada satupun yang protes. Bahkan ada beberapa bapak di kampung itu ikut jadi anak Tuhan. Peristiwa itu terjadi kira-kira 1 bulan sebelum saya wisuda di Sati. Sehingga pada waktu saya wisuda, ayah saya hadir, ibu saya hadir sebagai anak Tuhan. Saya nangis dan saya katakan, Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat. Sehingga waktu saya tamat, saya pimpin jemaat di Mergan. Saya khotbah itu dengan sepenuh kekuatan karena Tuhan memang betul-betul penjawab doa. Enggak pernah terlambat. Dan setelah itu Tuhan selamatkan yang lain-lain sampai pada akhirnya semuanya jadi anak Tuhan. Yang terakhir sekali, yang paling keras hatinya adalah kakak saya nomor 3. Dan akhirnya dia baru menerima Tuhan Yesus Kristus tahun 2002 dengan satu pergumulan yang panjang. Lalu kemudian tahun 2007 beliau meninggal dunia. Ini yang paling luar biasa. Dia yang bertobat terakhir, dia pulang pertama. Oh, enaknya minta ampun saya. Akhirnya saya kok enak ya kakak saya, tobatnya 2002, pulangnya 2007. Artinya apa? Enggak terlambat. Dan semuanya sudah jadi anak Tuhan setelah kami berdoa. Yang pertama berdoa selama 37 tahun. Saudara-saudara, saya yakinkan Tuhan Yesus sampai sekarang pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Yang kedua, saudara, yang dari renungan tadi, kayaknya kita bisa melihat kebenaran ini. Bukalah mata supaya hati kita kuat. Tadi kalau kita melihat si perempuan ini, ya, sakit 12 tahun pendarahan, lalu kemudian disembuhkan. Saudara, Yairus mempunyai masalah, sedang pulang menunggu sekarat anaknya gitu. Lalu kemudian bahkan waktu masih di jalan dikasih tahu, sebenarnya anakmu sudah meninggal gitu. Betul ya? Sudah meninggal. Tapi kemudian menurut saya Yairus akhirnya bisa mendapatkan pertolongan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kemudian bertanya, loh, ini kok kuasa Anda keluar dari diriku? Siapa ini yang ngambil kuasa ini? Kita tadi baca itu. Perempuan itu kemudian muncul. Saudara mengerti maksud saya? Sebenarnya Tuhan Yesus kok sampai tanya, kenapa sih Tuhan Yesus kok tanya-tanya, siapa sih yang ambil kuasa saya itu? Tuhan Yesus kok GR sekali, mau dipuji-puji apa gitu? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Karena Tuhan Yesus sudah kenyang dengan pujian. Dia adalah Raja segala Raja. Dia adalah Tuhan segala Tuhan. Tapi kok dia perlu ngecek bahwa kuasanya keluar itu kepada siapa? Sebenarnya itu bukan untuk kepentingan Yesus. Itu untuk kepentingan Yairus. Mengerti maksud saya? Supaya Yairus mendengar bahwa ada seorang yang punya masalah selama 12 tahun. Dan 12 tahun seperti gak ada solusi. Tapi di tangan Yesus ternyata tahu-tahu ada solusi. Yairus mendengar
kata-kata perempuan itu, 12 tahun saya sakit pendarahan, semua ludes. Tapi akhirnya hari ini saya sembuh karena menjamah jubah-mu Yesus. Itu diperlukan oleh Yairus. Dan ketika Yairus mendengar itu, anaknya 12 tahun, dia katakan, berarti sejak anak saya lahir, orang ini punya masalah. Dan tak terpecahkan sampai seumur anak saya. Maksudnya apa? Dengan Yairus membuka mata, maka hatinya jadi kuat. Maksudnya dia mendengar keselilingnya apa yang Tuhan telah kerjakan. Itu biasanya menguatkan hati. Kadang-kadang kalau orang punya masalah itu biasanya konsentrasi pada masalahnya aja. Lalu kemudian mengasihani diri dan mengatakan, gak ada orang yang punya masalah seberat saya. Di dunia ini masalah yang paling berat adalah saya. Yang lain gak punya masalah yang lebih berat dari saya. Kalau Yairus tadi tidak buka mata, tidak dengar kesaksian orang ini, maka dia tidak pernah berpikir bahwa ternyata ada seorang yang justru selama 12 tahun, dia baru-baru dapat masalah. Kalau ini 12 tahun masalah terus. Dan Tuhan bisa tolong. Saudara-saudara, kalau kita mau buka mata, biasanya Tuhan kemudian bisa menguatkan hati kita melalui mendengar apa yang orang lain alami. Dan dengan begitu kita tidak menjadi orang yang merasa diri paling sengsara di muka bumi ini. Tapi Tuhan bisa tolong kita. Saya dapat berkat ya ketika membaca bukunya Pak Andar Ismail, ya, Dr. Hong An yang sangat luar biasa, penulis buku yang bagus sekali. Seri Selamat dia tulis. Dan dia pernah bersaksi bagaimana mamahnya dulu yang pada waktu itu pas tinggal di Malang, beliau sekarang menjadi pakar di Jakarta sana. Mamahnya karena persoalan keluarganya, anak-anaknya yang perlu ditolong dan sebagainya, sakit-sakit, nafkah kurang gitu. Lalu kemudian akhirnya dia selalu mengasihani diri, nggak ada orang yang punya masalah. Lalu akhirnya di gereja beliau ditunjuk sebagai pemimpin diakonia. Ketika ditunjuk sebagai pemimpin diakonia, maka beliau akhirnya harus kunjungi orang-orang yang punya masalah-masalah dan perlu dibantu gitu. Dan ketika beliau mulai kunjungi bersama ibu-ibu yang lain, kunjungi jemaat-jemaat yang punya masalah. Lalu beliau kemudian mengatakan waktu pulang, Dr. Hong An akhirnya katakan, mama saya akhirnya ngomong, iya ternyata masalah saya tidak terlalu besar dibandingkan masalah-masalah yang dihadapi saudara-saudara saya. Kalau Tuhan bisa tolong mereka, Tuhan bisa tolong saya. Siapapun kita pagi hari ini yang merasa bahwa kita orang paling punya masalah besar, coba buka mata. Kadang-kadang ada banyak orang lain yang mempunyai masalah yang lebih berat dari kita. Dan Tuhan masih bisa tolong mereka. Satu kali ada satu pendeta muda di Jakarta, kenalan saya, bahkan sebenarnya termasuk anak bimbingan saya, bukan tamatan Sati. Tapi istrinya ketika hamil mengalami keguguran terus saja sampai 3 kali. Lalu kemudian pas keguguran yang ketiga itu saya pas di Jakarta tapi nggak bisa ketemu dia, saya telepon gitu. Itu saya dengar, ini ya istrimu mengalami keguguran lagi ya gitu. Saya turut merasakan betapa beratnya penderitaan itu. Dia jawab dengan agak sarkastik, agak kasar. Pak Gadot cuma ngomong aja. Pak Gadot gak ngerti perasaan saya seperti ini. Kalau anak saya keguguran terus gitu. Lalu ketika dia ngomong kasar, saya kaget. Kok ngomong saking pahitnya gitu. Lalu kemudian saya katakan, oh ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, tapi cuma mau cerita aja ya. Sebenarnya dulu mestinya Ayu itu punya adik yang bukan Bagus juga punya adik lagi gitu. Tapi dua-dua mereka gugur. Lalu saya mulai cerita bagaimana Bu Esther waktu ngalami itu malam-malam, tahu-tahu ada di pojok dan nangis. Tahu-tahu saya terbangun, kok nangis sendiri. Rasa kehilangan, rasa berdosa itu terlalu tinggi. Lalu ketika saya mulai cerita begitu, terus ya ternyata Pak Gadot ngerti. Pak Gadot tolong bantu saya dalam doa. Pak Gadot sudah ada di tempat di mana saya berada gitu. Saudara-saudara, kadang-kadang
ketika kita mulai buka mata, kita dapat ditolong bahwa masih ada orang lain yang juga mengalami pengalaman bahkan mungkin lebih berat, tapi Tuhan bisa tolong dan itu bisa menguatkan hati kita. Amin. Yang ketiga, renungan singkat kita, harapan dan kemenangan harus dibagikan. Kembali lagi saya katakan, kenapa sih Tuhan Yesus kok minta supaya si perempuan itu cerita? Apa Tuhan Yesus GR gitu? Tidak. Hanya karena dia bercerita, maka kemudian Yairus waktu pulang dapat berita, tidak perlu menyusahkan guru, maka Yairus kemudian dapat kekuatan karena dia berbagi harapan dan kemenangan dalam Yesus. Moga-moga Tuhan akan tolong kita sehingga kita bisa cerita mengenai apa yang Tuhan tolong dalam hidup kita, dan akhirnya kita bisa menguatkan orang lain, bisa memberi berkat kepada orang lain. Ayah saya tiap kali hari raya setelah dia merasakan berkat Tuhan luar biasa, meminta supaya ibu saya selalu tetap bikin kue-kue, kalau bisa 2-3 kali banyaknya. Karena kalau anak-anak, kalau cucu-cucu, kalau saudara-saudara datang, dia selalu bisa bagikan apa yang dia alami dari Tuhan dan menjadi berkat bagi mereka. Saudara, kita perlu bagikan supaya orang lain juga mendapatkan harapan dan kemenangan dari Tuhan. Mari kita akan bersyukur pada Tuhan. Moga-moga saudara dan kita dapat dikuatkan dengan ikut ibadah ini. Kita pastikan bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita yang luar biasa. Berdiri bersama-sama dengan saya menyanyi lagu tua yang sangat berkesan dalam kehidupan saya dan ingin saya mengajak saudara menyanyikan. Ku tak dapat jalan sendiri. Syukuri dengan mengenal Tuhan, bahwa kadang-kadang kita merasa beban kita itu begitu berat, padahal Tuhan tahu bahwa ada orang lain yang mungkin mempunyai beban yang begitu berat, dan kita katakan, Tuhan, saya seperti nggak bisa tolong saya sendiri, tapi Tuhan seperti terima, ya nggak apa-apa kalau memang kamu ada dalam beban seperti itu. Saya tidak tahu saudara pada pagi hari ini barangkali datang dalam ibadah ini ada beban-beban yang sangat memerlukan pertolongan dari Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan selalu menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara saudara-saudara yang merasa perlu pertolongan Tuhan secara khusus, menyanyilah lagu ini sambil mengangkat tangan untuk menunjukkan, saya sangat perlu Engkau Tuhan.
biarlah sinarmu menerangiku. Ya surga, kami datang kepadamu. Tuhan, hamba-Mu dari tempat ini melihat begitu banyak jemaat-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Engkau maha tahu dan Engkau mengetahui apa yang sedang kami alami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami percayai kebenaran ini bahwa dalam tangan Tuhan tidak ada yang terlambat. Engkau masih bisa tolong kami sehingga apapun yang menjadi kerinduan Tuhan terwujud dalam kehidupan kami akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kadang-kadang kami seperti merasa ini sudah terlambat. Tolong kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami tahu di dalam Engkau selalu ada pertolongan yang tepat pada waktunya. Engkau kadang-kadang menunggu waktu itu supaya dapat membawa hormat dan kemuliaan yang setinggi-tingginya kepadamu. Karena sudah tidak ada jalan lain kecuali Tuhan yang menolong. Dan jadikan kami ini pemberita-pemberita karya Tuhan dalam orang-orang percaya. Sehingga itu bisa membawa orang-orang lain yang perlu harapan, perlu kemenangan, mereka juga mendapatkannya dari Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami masing-masing dan keluarga kami. Bahkan bangsa kami ini juga kami serahkan. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup renungan kami dengan bersyukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan
Yesus Kristus. Amin.